Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah dan selamat menikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah, pertolongan, dan kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Kami sebenarnya tidak layak, tetapi karena darah-Mu, kami dilayakkan untuk ada di tempat ini. Kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi ini. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang benar tentang Tuhan, agar kami boleh melangkah, melakukan apa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan Engkau mengajari mereka, agar mereka mau berharap dan bergantung sepenuh hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya adalah jalan menuju kepada keselamatan itu. Itu sebabnya kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang masih di rumah, yang sudah dalam perjalanan, berikan semangat bagi mereka, agar mereka penuh dengan sukacita, memasuki gerbang bait Allah dengan penuh sukacita. Kami memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami berdoa, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Izinkan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan memberkati Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami berdoa buat para staf menteri. Kami menyerahkan DPR, MPR. Kami berdoa buat polisi, tentara. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote. Pulau-pulau di mana kami sebutkan tadi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau bekerja, Engkau memulihkan, bahkan Indonesia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh gereja yang ada di Kota Blitar, di Jawa Timur, di Indonesia. Kami taruh ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh besar karya pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Bapa rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia melayakkan kita. Sudah banyak perbuatan-perbuatan yang di luar dari Tuhan, mungkin yang banyak kita perbuat, tapi Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita. Pengorbanannya yang menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Dia menghapuskan dosa kita, Dia melayakkan hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi
bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa pada pagi hari ini. Inilah kesungguhan hati kami, inilah kerendahan hati kami Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang
kembali untuk bersamamu menyembah namamu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau lihat senyumnya semuanya. Shalom. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati, biar kita lebih semangat lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dia Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dia Tuhan jawaban di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Dia sumber hidup kita, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita ada sampai saat ini karena anugerah Yesus Tuhan. Katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kemuliaan Tuhan kita. Seberapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus dasar di hidup kita? Lambaikan tangannya. Amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Tuhan berikan ku kekuatan
lebih seru lagi kita bertepuk tangan. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik untuk Kau Tuhan. Kami mau beri kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami hanya percaya kepadamu Bapa. Terus pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan kami mau selalu bersamamu, menikmati kasih-Mu Yesus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu sudah berbagi berdiri, kita mau lebih sungguh lagi, sebab Kau besar. Inilah kesungguhan hati kami Yesus. Kami mengakui Engkau Allah yang luar biasa. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Inilah pujian kami ya Tuhan. Inilah isi hati kami. Tiada Allah, tiada pribadi yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami, begitu mempedulikan kami. Sehingga Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pujian kami, penyembahan kami biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh membawa hati kami, membawa hidup kami untuk berkenan kepada Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan biarlah kiranya Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini kami boleh bertemu dengan pribadi, secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami menyiapkan diri kami menyiapkan kehidupan kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan kami peraskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Wes lali. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yes, sehat. Sehat. Wes lali kabeh. Kayaknya ini yang luar biasa cuma kalau di gereja, kalau di luar dompetnya ya ora sehat, rohnya ya ora sehat, badannya kadang ya kurang sehat. Begitu? Enggak ya, tetapi bersama dengan Tuhan segala sesuatu kita dapat lakukan. Amin. Pagi hari ini saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah pernah mengadakan atau mengikuti minimal jadi panitia lah acara besar. Kira-kira sebelum hari H itu apa sih yang dilakukan? Sebelum hari H, contohnya nih Natal. Natal akan kita adakan 1 bulan lagi. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai ketua panitia? Tinggal 1 bulan. Jangan 1 bulan, wis 3 bulan lagi. 3 bulan lagi akan Natal dan Bapak Ibu Saudara ditunjuk sebagai ketua. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mas, aku rata jadi ketua, Mas. Etok-etoke Bapak Ibu, etok-etoke. Kalau ditunjuk jadi ketua, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membentuk panitia. Ya toh. Setelah panitia ada, nanti ditentukan seksi apa, temanya apa, anggarannya berapa, nanti masukan dari mana, yang dikeluarkan apa saja. Persiapan-persiapan itu akan dilakukan. Ya toh? Nah, kalau di gereja kita, di GBI Karanganyar, semuanya serba mepet. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya baru sadar setelah saya mengikuti beberapa kali ibadah dan juga rapat di luar Bapak Ibu. Kalau di GBI Karanganyar, Natalane mesti Desember. Latihannya kapan? Latihannya mulai awal bulan aja ya Mas ya. Karena pemain musik dan juga pelayan mimbarnya semuanya sudah solid, wis 1 bulan pun jadi. Dengan banyak keriuhan tentunya ya. Tetapi ketika saya pernah sekali ikut di luar, masih bulan
Agustus atau Juli. Terus ada pengumuman setelah ibadah. Mohon Bapak Ibu setelah ibadah kita akan rapat Natal. Wah, ini si Juli, si Agustus kok wis rapat Natal. Apa yang dipersiapkan? Nah, ternyata beda tempat, beda adat. Beda tempat, beda kebiasaan. Terus saya bilang, kalau di tempatku Natalannya 25 Desember, latihannya biasanya mulai ini tanggal berapa? Ya awal bulan, pokoknya kalau minggu ini tanggal 1, ya lekasih tanggal 1. Lek minggu ini tanggal 7, ya lekasih tanggal 7. Nah, semuanya serba mepet. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, karena hikmat yang dari Tuhan, kita dimampukan. Amin. Nah, berbicara tentang persiapan-persiapan Bapak Ibu. Ada yang tahu hari besar Kristen itu ada berapa? Berapa? Ada yang tahu? Bisa jawab saya? Ada berapa sih? Apa aja sih hari rayanya atau hari besarnya orang Kristen? Kak, next Kak. Hari besarnya orang Kristen yang pertama ada Natal. Natal itu apa Bapak Ibu? Kebacut lek raro. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Next, yang kedua ada Jumat Agung. Jumat Agung ini memperingati tentang penyalipan dan kematian Tuhan Yesus. Dari gambarnya lek raroh ya kebacut. Next Kak. Yang ketiga ada Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus dari alam maut ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana? Ada deh. Yang keempat next Kak, ada kenaikan Tuhan Yesus. Yang kelima ada hari raya Pentakosta atau hari raya pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Sedikit ya Bapak Ibu, sedikit info ya. Soalnya kemarin itu sebab karena saya ngajarnya di SD ada yang tanya, Pak Guru, kalau teman-teman kita itu merayakan hari rayanya, hari besarnya, liburnya sampai lama. Tapi kenapa kok kita nggak pernah merayakan hari raya kita terus liburnya lama? Terus saya tanya loh, lah kalau Desember itu liburnya apa Kak? Nah, kan kalau Desember liburnya libur tahun baru Pak Guru. Nggak apa-apa karena masih kelas 2. Akhirnya saya beri penjelasan. Hari raya orang Kristen itu ada 5. Salah satunya ada Natal. Oke. Natal itu hari besar kita Bapak Ibu. Jangan sampai lupa ya. Nanti kalau ditanyai, mungkin orang di luar sana atau siapapun ditanyai, hari rayanya orang Kristen itu ada berapa sih? 5 ya. Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, Pentakosta. Masih ada yang lain? Ada sebenarnya. Tapi yang besar-besar saja, yang kelihatan-kelihatan saja ada 5 gitu Bapak Ibu. Nah nanti kalau ditanya aja sampai aku ya ora ngerti toh. Hari raya aku dewe aku ora ngerti. Jangan sampai nggih Bapak Ibu nggih. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema sebelum hari H. Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-50, minta tolong bisa dibacakan. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 50, demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Amin, terima kasih. Matius 27 ayat 45 sampai kalau Bapak Ibu Saudara baca sampai ayat yang ke-56 berbicara tentang
detik-detik atau saat-saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi bukan karena Tuhan Yesus itu meninggal atau mati, bukan karena kehabisan darah atau bukan karena kemanusiaan, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, sebelum hari H, yang sudah pernah punya pesta mungkin sudah tahu ya. Apa sih biasanya yang dilakukan sebelum hari H? Mempersiapkan segala sesuatu, disiapkan. Contohnya kalau kemarin 2 tahun yang hampir 2 tahun yang lalu, sebelum saya nikah itu riwuhnya minta ampun Bapak Ibu di rumah. Kalau di sini enggak, nggih. Sini enggak. Mulai dari kebutuhan di rumah, kebutuhan di gereja, kebutuhan juga di Madiun. Semuanya itu dipersiapkan sedemikian rupa supaya apa? Supaya semuanya itu berjalan teratur, berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Walaupun ada beberapa hal juga yang terjadi di luar kekuasaan kita manusia. Nah, sebentar lagi atau mungkin 5 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Dan 1 minggu lagi kita akan memperingati Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dan juga kebangkitannya dari kematian. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menyambut hari besar kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menyambut hari yang katanya hari yang terpenting di dalam kekristenan? Kenapa kok terpenting? Karena dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dosa manusia ditiadakan. Hukuman bagi kita ditiadakan. Siapa yang meniadakan? Tuhan Yesus. Dan dia yang menggantikan kita untuk dihukum. Bukan lagi kita manusia yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus yang dihukum untuk kita. Kenapa? Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Enggak tahu lagunya? Yuk balik sekolah minggu yuk. Itu lagunya sekolah minggu Bapak Ibu nggih. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu tahu nggih Bapak Ibu. Dia tahu kapan saatnya nanti dia akan diserahkan. Setelah diserahkan dia apa nih? Enggak pernah baca Alkitab lah. Setelah diserahkan Tuhan Yesus dia apa nih? Guru sekolah minggu, setelah Tuhan Yesus ditangkap, terus Tuhan Yesus diapakan guru sekolah minggu? Diadili, setelah diadili, dihukum dulu toh, dihukum cambuk toh. Setelah dihukum cambuk, barulah Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tahu nggak waktu dan saatnya? Tahu ya? Tahu ya, nanti kita akan baca bersama-sama. Tuhan Yesus itu pribadi yang maha tahu, dia tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi pada masa ini dan yang akan terjadi pada masa depan. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Tetapi kenapa kok dia tetap mau untuk disalib? Padahal secara manusia kan, kenapa? Lah Tuhan sudah dihianati sama salah satu muridnya. Dicambuk 40 kurang 1 pukulan, dikasih mahkota duri, lagi disalib yang terakhir. Kenapa? Karena kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan tidak lari. Ya Bapak Ibu, dia tidak lari walaupun sebenarnya dia bisa saja ngendo, bahasa Jermannya kalau kata Papa. Bahasa Jermannya dia bisa ngendo, karena besok aku akan disalibkan, aku akan diserahkan, hari ini aku enggak akan pergi ke taman Getsemani, aku tak pergi ke taman pecut aja. Bisa ya? Karena dia tahu apa yang akan terjadi, apapun dia bisa lakukan. Tetapi sekali lagi karena kasih, Tuhan tetap berada di
jalurnya. Nah, kita akan belajar pagi hari ini. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu sudah tahu kapan waktunya akan tiba, kapan dia akan disalibkan, kapan dia akan menderita, dia sudah tahu. Tetapi apakah dia lari? Oh, tentu tidak. Kita akan lihat bersama-sama. Next, Kak. Poin yang pertama, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Wah, kelihatan gitu Bapak Ibu? Dia tetap mengerjakan tugas pelayanan yang Bapa percayakan. Matius 16 ayatnya yang ke-21. Minta tolong dibacakan lagi Kak ya. Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21. Matius pasal 16 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Lagi ya Kak, 26 ayat 1 sampai yang kelima. Matius pasal 26 ayat 1 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Terima kasih. Nah, dari 4 ayat yang kita baca, 4 peristiwa yang kita baca, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. 4 kali Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya apa yang terjadi ke depannya. Bahwa nantinya Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan, disalib, mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. 4 kali Bapak Ibu, 4 kali murid-muridnya Tuhan Yesus ini diberikan peringatan, diberikan kisi-kisi. Nanti yang akan terjadi ini loh, bahwa nanti ketika Tuhan Yesus sudah tiba pada waktunya akan ditangkap. Setelah ditangkap, diadili, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah murid-muridnya sudah siap? Oh tentu tidak. Kalau Bapak Saudara nanti baca, malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid yang terjadi apa? Mereka kabur, lari Bapak Ibu. Kenapa kok lari? Karena guru mereka, panutan mereka ditangkap. Kepalanya ditangkap, gurunya, pemimpinnya ditangkap. Maka dari itu murid-murid tercerai berai.
Kenapa masih bisa tercerai-berai? Karena mereka belum siap. Pertanyaannya kepada kita saat ini, kalau terjadi kepada kita seperti yang demikian, apakah kita sudah siap? Ketika kita berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, apakah kita sudah siap? Padahal Tuhan Yesus sudah kasih 4 kali. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan, pemberitahuan yang kedua, pemberitahuan yang ketiga, dan pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan. Penangkapan, penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Sudah 4 kali diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih takut. Orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, mereka masih bisa takut. Apalagi orang-orang yang katanya anak Tuhan, tetapi enggak deket-deket banget sama Tuhan. Bisa enggak mengalami takut? Oh, sangat bisa. Yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang yang katanya anak Tuhan tapi tidak terlalu dekat dengan Tuhan, bisa enggak mereka merasakan kasih Tuhan? Kan pertanyaannya dibalik begitu. Kalau orang yang dekat sama Tuhan aja masih bisa takut, gimana orang yang tidak dekat sama Tuhan? Pasti ketakutan itu yang akan menguasai kehidupan orang tersebut. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kalau kita lihat itu bukan untuk ajang pamer nggih Bapak Ibu nggih. Tahu pamer toh? Aku bisa melakukan mujizat. Aku bisa berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Dia sudah buta dari lahir tapi bisa tak sembuhkan. Kalau Tuhan Yesus mau pamer mungkin gitu aja ya. Setelah Tuhan Yesus melakukan semuanya terus Tuhan Yesus pergi gitu aja. Bisa? Bisa. Tetapi itu tidak dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membawa satu misi dan visi. Apa itu? Menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sekali lagi bukan untuk ajang pamer, bukan untuk menunjukkan kekuasaannya kepada manusia dan Tuhan Yesus pergi begitu saja. Tetapi dia mau menunjukkan betapa Tuhan Yesus ini berkuasa atas maut dan siapa yang mau percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 38 dan ayat yang ke-40. Apa sih? Kenapa sih Tuhan Yesus kok datang? Alasannya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 dan ayat yang ke-40. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan tanpa alasan. Tetapi dia menjalankan tugas dari Bapa. Kalau Bapak Ibu mendapat tugas nih, contoh aja ini contoh ya. Dari satu perusahaan, Bapak Ibu dapat tugas yang lumayan susah. Tugasmu kamu harus menaikkan penjualan 150%. Contoh. Tetapi setelah nanti kamu berhasil atau di dalam perjalananmu kamu mengemban tugas ini, kamu akan dipecat. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu begitu, apakah Bapak Ibu Saudara masih melakukan yang terbaik? Wis toh, kamu harus menaikkan apa? Ya omset, ya segala sesuatu dari perusahaan itu. Perusahaan ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Tetapi di tengah jalan nanti kamu tak pecat, nanti kamu tak berhentikan secara sepihak. Kira-kira apakah Bapak Ibu Saudara masih mau menerima tugasnya? Nah, penak banget ya. Nanti perusahaannya dapat untung terus aku dipecat, aku dapat apa? Kalau Tuhan Yesus mikirnya
sama seperti pemikiran manusia kita, apakah akan terjadi yang namanya penebusan dosa? Enggak, nggih Bapak Ibu. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, Dia merelakan segala sesuatu yang Dia miliki. Tuhan dan Bapa tidak mau melihat anak-anaknya hidup di dalam dosa, dibelenggu dosa, terus nantinya dihukum karena dosa. Tuhan tidak mau yang itu, Bapak Ibu. Yang Dia mau apa? Yang Dia mau kita percaya, kita diselamatkan, biar Tuhan yang menanggung dosa kita. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Jangan lagi hidup di dalam kemanusiaan kita yang lama. Jangan seperti hewan BABI, sudah dimandikan, dikasih parfum, dikasih baju yang bagus, tapi dia akan kembali ke kubangannya. Nggih. Tetapi biarlah kita hidup seperti manusia baru yang sudah ditebus oleh Tuhan. Meninggalkan dosa, meninggalkan manusia kita. Susah Mas, susah. Berat Bapak Ibu. Tetapi itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggih. Karena kalau kita hidup seenak kita sendiri, Tuhan itu panjang sabar memang. Tuhan itu pemurah memang. Tetapi Dia bukan pribadi yang murahan. Sebagai orang tua kalau anaknya salah sekali dua kali masih dimaklumi. Ya le, nduk, enggak apa-apa, yuk. Jangan lagi sekali. Jangan ya le, nduk, dua kali. Jangan ya le, nduk, tiga kali. Yang keempat bukan cuma mulut yang berbicara tetapi mungkin. Ini bukan pengalaman saya Bapak Ibu, bukan. Tangan yang akan maju, plek. Masih lanjut lagi, tangan gak cukup, ambil kayu. Des. Wah, ini bukan pengalaman saya Bapak Ibu, enggak. Bukan. Enggak ya Pak ya? Enggak. Tetapi itu semua dilakukan orang tua untuk kebaikan anaknya. Walaupun saya belum jadi orang tua, tua-tua banget maksudnya. Tetapi segala sesuatu yang orang tua lakukan pasti yang terbaik untuk anaknya. Nggih napa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Ya toh? Nah, enggak mungkin kan mukul anaknya tanpa alasan. Nah, aku lagi gabut, anakku tak cubit aja lah. Aku lagi kurang kerjaan, anakku tak pukul aja lah. Kan enggak mungkin toh. Pasti karena ada alasan tertentu di baliknya. Oh mungkin karena terlalu aktif, enggak ada anak nakal nggih Bapak Ibu, enggak ada. Terlalu aktif, overaktif, hiperaktif. Cara menghentikan gimana? Ya itu tadi, pakai mulut enggak bisa, pakai tangan enggak bisa, pakai kaki. Wah, rada nemen Mas Trio. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mungkin memberikan peringatan kepada kita 1-2 kali dengan firman, enggak bisa lewat hambanya. Enggak bisa dikasih pergumulan, masih tetap tidak bisa. Selanjutnya biar Tuhan yang turun tangan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah bilang pasti terjadi yang terbaik, Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, setelah pemberitaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus berhenti di situ dan Dia menahan dirinya? Oh tentu tidak. Next apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah yang pertama Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Masih melayani. Menyembuhkan orang yang sakit ayan. Kalau Bapak Ibu saudara baca nanti Matius 17 ayat 14 sampai 21. Dan Tuhan Yesus masih menyampaikan atau masih berkhotbah di dalam lewat banyak perumpamaan. Itu masih ada setelah pemberitahuan pertama kalau Bapak Ibu saudara baca. Yang ketiga apalagi sih?
Tuhan masih memberkati anak-anak. Matius 19 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ada lagi, Tuhan Yesus masih menyucikan bait Allah. Bahkan setelah pemberitahuan nanti loh aku akan mengalami penderitaan, Tuhan masih melakukan tugas pelayanan dari Bapa. Walaupun dia sudah tahu nanti endingnya seperti apa, tetapi Tuhan Yesus enggak leha-leha Bapak Ibu. Dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Oh, nanti aku akan disalibkan. Nanti aku akan mati di kayu salib. Berarti sekarang aku enggak usah melakukan apa-apalah, aku tak beristirahat saja. Seperti itu? Tidak. Hal yang biasa Tuhan Yesus lakukan masih dilakukannya. Melakukan banyak mujizat. Dia masih berkhotbah. Dia masih memberkati anak-anak, bahkan menyucikan bait Allah. Di dalam masa-masa penantiannya Tuhan Yesus masih melakukan tugasnya. Bagaimana dengan kita? Beberapa waktu yang lalu pengkhotbah di sini mengatakan kita enggak tahu kapan waktu kita akan datang. Mungkin 1-2 hari ke depan, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun atau beberapa puluh tahun lagi. Kalau kita tidak tahu kapan waktu kita akan datang, apakah kita tidak mau melakukan yang terbaik di dalam masa hidup kita? Kalau Tuhan Yesus ya, sekali lagi, Tuhan Yesus dia sudah tahu akhirnya, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Kita semua yang enggak tahu akhir kita kapan. Kita harus melakukan yang terbaik. Karena kita enggak tahu, oh bisa saja dalam waktu dekat kita akan kembali, dalam waktu yang agak dekat, atau dalam waktu yang lebih jauh lagi kita akan kembali. Karena kita tidak tahu kapan waktu dan kapan masanya. Mari kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seperti yang saya ajarkan di SD. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Kenapa kita mengasihi? Bukan karena kita mengasihi terus Allah mengasihi kita. Tidak. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur kita. Nah, kenapa kok saya terus-menerus harus melayani? Yang pertama karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita Bapak Ibu. Dan yang kedua, Tuhan sebagai guru kita, dia lu melayani. Masa kita yang dipanggil anak-anaknya, murid-muridnya, kita nggak mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Itu bukan murid, cuma orang-orang yang ikut-ikutan saja. Jadi mari dari poin yang pertama ini, jangan kita menyia-nyiakan waktu, jangan kita menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak tahu kapan waktunya. Kita enggak tahu kapan hari H itu akan terjadi. Sama seperti perumpamaan talenta. Seorang tuan akan pergi ke luar negeri, 3 hambanya dikasih kepercayaan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Apakah hamba ini tahu kapan tuannya akan kembali? Enggak tahu. Kan di situ dituliskan beberapa waktu kemudian kembalilah tuannya. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuannya. Mereka mengambil talenta itu, digunakan, dan mereka punya laba 5 dan 2 talenta. Tetapi hamba yang terakhir apa yang dilakukan? Dipendem, ditimbun, ditinggalkan. Nah, berbeda dengan 2 hamba yang pertama. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka akhirnya mendapatkan hadiah dari tuannya. Apa? Marilah ikut masuk ke rumahku dan berpesta dengan aku. Tapi hamba yang terakhir, yang dia tidak
mengerjakan talentanya itu, yang dia memendam talenta itu, apa yang dilakukan? Buang dia ke gelapan paling gelap. Hanya ada gertak gigi dan ketakutan di sana. Pilihan di tangan kita masing-masing, nggih. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kerjakan terus pelayanan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Poin yang kedua, Kak, next. Apa sih yang Tuhan lakukan di dalam masa penantian sebelum hari H? Nah, Tuhan menyertai murid-muridnya sampai waktu yang terakhir. Kak Emma, Matius 26, 17, 21. Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." 36 sampai yang ke-46. Ayat 36 sampai 46, demikian firman Tuhan dengan perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membenarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin, terima kasih. Nah, dari dua ayat yang kita baca, Matius 26 ayat 17, 21 dan 36 sampai 46, merupakan saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama yang 17 sampai 21 perjamuan terakhir. Saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dihabiskan dengan makan-makan. Jadi nanti sebelum perpisahan ayo kita makan-makan. Seperti itu Bapak Ibu? Enggak. Di dalam perjamuan terakhir ini ada banyak sekali obrolan yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi juga. Salah satunya di sana Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Merupakan pelayanan, bentuk pelayanan yang paling besar. Kalau seorang guru, seorang pemimpin mau datang kepada anaknya, muridnya dan mencuci kakinya. Pelayanan yang terbesar itulah
yang dilakukan Tuhan Yesus dan harus kita lakukan juga saat ini. Hal ini menunjukkan kalau Tuhan Yesus ini dia enggak lagi memiliki keegoisan. Karena aku yang jadi ketua, aku yang jadi kepala, semuanya harus melayani aku. Semuanya berfokus pada aku. Bukan tipe kepemimpinan Tuhan Yesus. Tetapi tipe kepemimpinan Tuhan Yesus adalah pemimpin yang melayani. Nah, Bapak Ibu, sampai saat-saat terakhirnya pun Tuhan Yesus masih menyertai murid-muridnya. Menyertai itu apa sih artinya? Artinya menemani, mengikuti, mendampingi seseorang. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini sampai saat-saat terakhirnya pun dia tetap ada di sekitar murid-muridnya. Tuhan Yesus untung bukan pribadi yang baper ya. Kalau Tuhan Yesus baper gimana? 11 murid sini, yang satu minggir. Ya toh? Karena Tuhan Yesus tahu yang bakal menyerahkan aku sih ini. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus tahu seorang dari muridnya nanti akan menyerahkan dia. Tetapi Tuhan tidak menolaknya. Ketika Tuhan Yesus mau dicium, Tuhan Yesus ya mau. Enggak kok, jangan dekat. Jangan mendekat, aku sudah mandi. Enggak ya. Tetapi tetap diterima Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tahu, kamu nanti yang akan menyerahkan aku. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, dia tidak pernah menolak kita. Mungkin banyak pergumulan, banyak permasalahan, atau kita sedang mengalami keterpurukan. Terpuruk yang paling rendah sampai paling bawah. Dia tidak pernah menolak kita. Kenapa? Karena orang-orang seperti kita lah yang dicari Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Nah maka dari itu Bapak Saudara, penyertaan Tuhan mulai dari kita lahir sampai nanti kita menghembuskan nafas, bahkan sampai nanti kita naik ke surga, Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sekali untuk selamanya. Nah, kemarin saya sempat lihat di salah satu media sosial. Sekali yang namanya jadi orang Kristen tidak bisa keluar. Sekali jadi orang Kristen tidak bisa dalam tanda kutip murtad. Kenapa? Karena yang namanya baptisan sekali untuk seumur hidup dan itu sifatnya mengikat. Jadi kalau ada orang yang sudah jadi Kristen lama, dibaptis, dia meninggalkan Tuhan, itu bukan domba yang terhilang. Namanya domba yang lagi healing. Ya, bukan domba. Kalau domba yang terhilang kan dia hilang terus kembali lagi. Tetapi kalau orang Kristen yang sudah dibaptis, dia domba yang lagi healing. Tinggal nunggu waktu aja kapan dia akan pulang. Intermezzo nggih Bapak Ibu nggih. Nah, jadi itu tadi penyertaan Tuhan itu ketika kita sudah menerima dia akan ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang baper seakan-akan Tuhan engkau di mana? Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Baper, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari 2 poin ini, sebelum hari H Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan, dia tetap melakukan tugas pelayanannya. Dia tetap melakukan apa yang Bapa percayakan. Yang kedua apa? Dia tetap menyertai murid-muridnya. Dia bukan pribadi yang baper. Kalau kamu sudah menyakiti aku sekali, aku enggak mau lagi nerima kamu. Enggak. Itu bukan Tuhan, itu bukan Bapa yang kita sembah. Tetapi dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih,
pribadi yang sangat peduli dengan kita, bahkan sampai rela memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan hati yang mengucap syukur. Jangan kok kita berpikir, khotbahnya kuineh. Setiap firman Tuhan pasti ada berkatnya. Slide terakhir, Kak. Nah, biarlah pergumulan atau masalah itu terjadi pada kita. Kenapa? Karena memang selama nafas ada di dalam hidung kita, selama itu juga masalah ada di dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Nah, sama seperti orang yang sedang PDKT, Bapak Ibu. Selama apapun pasti akan ditunggu. Nggih, itulah Tuhan kita. Walaupun kita sudah jatuh berulang kali, meskipun kita menjauhkan diri berulang kali, Tuhan itu sama seperti orang yang sedang PDKT sama kita. Dia tidak akan pernah menyerah terhadap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena dia pribadi yang setia. Ada satu video untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Pengorbanannya di kayu salib yang akan kita peringati minggu depan merupakan karya terbesar di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan bagi kita tidak dapat kita balas. Yang dapat kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
karya yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dari awal, dan saya silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku. Bapak Sukirno akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat kami kagumi, karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Sampai titik terakhir Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi kami apapun keadaan kami Bapa. Kami sangat bersyukur kepada Engkau. Biarlah Tuhan demikian juga dalam kehidupan kami. Kami tetap mengerjakan Tuhan keselamatan itu bagi setiap orang sekitar kami Tuhan. Ajar kami tetap setia kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau.
karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur dengan firman-Mu telah menguatkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami semuanya. Ampuni dari ketidakmengertian kami yang seringkali kami lari dari keadaan, dari kenyataan terjadi. Tetapi kami bersyukur pagi ini Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami boleh kembali kepada Engkau, mengerti tentang Engkau. Biar kami belajar tetap setia kepada Engkau dengan apapun yang terjadi. Kami tetap memandang kepada Engkau, tetap bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah pengharapan bagi kehidupan kami. Engkaulah penjamin bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat atas hamba-Mu Tuhan. Semakin memakai, semakin memberkati. Dan kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan memberkati senantiasa. Dan kami percaya, kami pulang, kami sudah kuat oleh karena firman-Mu. Kami boleh bangkit kembali, kuat kembali, karena Engkau Allah yang tidak pernah ada dalam kehidupan kami, meninggalkan kami. Ruang selalu ada Tuhan. Engkau selalu menunggu kami, tetap setia kepada kami, biarlah kami juga tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu, yang bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang dahsyat yang boleh terjadi bagi kami. Dan terima kasih buat anak-anak yang sudah Tuhan tolong sepanjang minggu ini dan mereka boleh beribadah. Kami percaya dan kami sangat yakin bahwa kasih Tuhan tetap ada pada mereka. Kami berdoa biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh disertai oleh Tuhan. Mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dan pemakai mereka, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Ayu yang sedang hamil, juga Tuhan tolong, Engkau jaga, lindungi, dan memberkati kandungannya, sampai dia melahirkan dengan sempurna dan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini. Engkau memberkati mereka, sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, bahkan pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh bergembira, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan kami menyerahkan jam-jam ibadah sepanjang minggu. Biarlah kami boleh membawakan, menyampaikan isi hati Tuhan. Jemaat boleh terima, mereka bawa pulang itu sebagai sesuatu yang dahsyat yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui akal dan kekuatan manusia, itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, bahkan sepanjang minggu ini. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan bawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlipat-lipat dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
kesekian tidak menimpaku, selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.